Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Memetik dan menikmati buah anggur dan stroberi sambil menunggu kereta api di stasiun Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kampanye unik digelar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya, Fiman Alfarizi dan Diki Chandra. Mereka berkampanye melalui permainan tradisional tempo dulu. Fun Run pelajar ikut memeriahkan HUT TNI dan Hari Jadi Kota Tasikmalaya. Dua calon wakil gubernur Jawa Barat Ronald Surapraja dan Erwan Setiawan terus berkeliling untuk menarik minat pemilih. Keduanya bergerilya untuk menarik dukungan warga. Dua calon wakil gubernur Jawa Barat, Ronald Supraja nomor 2 dan Erwan Setiawan nomor 4, terus berkampanye menarik dukungan warga Kota Bandung. Ronald yang diusung PDI Perjuangan menyapa para pedagang untuk menyerap aspirasi mereka. Hari ini Bapak di Cirebon, saya di Bandung, tapi akan ketemu nanti di Raker Capsus di Bekasi. Lalu saya malamnya ke Karawang, Bapak pindah lagi ke tempat yang lain. Jadi udah 95% kita sudah mengcover Jawa Barat, tinggal berkeliling sekali lagi di bulan November nanti. Banyak yang tahu bahwa ada pasangan JJ dan Ronald, karena memang kami juga adanya kan waktu itu daftarkannya di saat-saat mau terakhir. Tapi itu bukan masalah. Artinya adalah kami harus berkeliling lebih banyak dibandingkan dengan pasangan yang lain. Kami harus bertemu warga lebih banyak dibandingkan dengan paslon yang lain. Kami harus lebih banyak menyapa warga dibandingkan dengan paslon yang lain. Jadi extra effort aja. Cawagup Erwan Setiawan juga bergerilya dengan menemui langsung warga agar mendapat gambaran kebutuhan masyarakat. Terus langkah-langkahnya sekarang apakah bareng atau kemana biasa kayak dulu aja bagi-bagi dengan Kang Deddy? Ya kita bagi-bagi saja, tetap nanti kan juga ada pada saat kampanye akbar, pada saat nanti debat kita bareng. Terus ada satu ketika undangan bersama ya kita undang bersama. Ya kita ini kan saja jalankan rutinitas biasa saja, tidak ada yang sosial, tidak ada yang... Kalau untuk debat atau persiapan? Kedua cawagup berkeliling ke sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat untuk terus menaikkan suara pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 menghadiri acara Haul Pangeran Kusumadinata di Kabupaten Sumedang. Dalam kesempatan itu, Ahmad Syaihu mendapat dukungan menjadi Gubernur Jawa Barat. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syaihu mendatangi kompleks makam Pasarean Gede di kawasan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang Minggu malam. Kedatangan Ahmad Syaihu untuk menghadiri acara Haul Pangeran Kusumadinata atau Pangeran Santri yang merupakan wali penyebar agama Islam sekaligus leluhur Sumedang. Acara yang dihadiri ratusan jemaah digelar oleh Yayasan Pangeran Sumedang. Ahmad Syaihu pun disematkan baju adat khas Sumedangan sebagai bentuk apresiasi tokoh Sunda sekaligus dukungan untuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Sumedang ini kan pusar budaya Sunda. Saya kira ini harus bisa diekstrak, bisa dibangkitkan kembali. Bagaimana budaya itu sesungguhnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai religiusitas. Kami memahami ya bahwa justru ada kesejalanan antara budaya dengan religi. Karena Ahmad Syaihu berpasangan dengan Ilham Habibi, optimistis bisa menang di Pilkada 2024 Jawa Barat dengan tambahan kekuatan basis suara di Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.
Sindikat penipuan berkedok sebagai petugas dinas kesehatan dibekuk Satuan Reskrim Polresta Cirebon. Sindikat ini menyasar para lansia di sejumlah provinsi. Mereka merampas perhiasan korban saat berpura-pura memberikan layanan kesehatan. Buron selama sepekan, 5 anggota sindikat penipuan ini akhirnya diringkus tim Satreskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon dan Polsek Gebang. 5 pelaku berinisial DF, KP, NA, AS, dan DI dibekuk di 2 lokasi berbeda. Sindikat ini melancarkan kejahatan dengan modus mengaku sebagai petugas dinas kesehatan. Mereka menyasar para lansia di sejumlah provinsi dengan menawarkan layanan kesehatan. Sepak terjang mereka terbongkar saat mereka menipu dan merampas perhiasan emas dari seorang lansia bernama Murni di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang. Mereka merampas emas berat 30 gram. Namun aksi mereka terekam kamera pengawas sehingga bisa diidentifikasi. 2 pelaku bahkan ditangkap petugas pelabuhan Merak, Banten saat hendak kabur ke Lampung. Petugas menyita barang hasil kejahatan berupa uang tunai jutaan rupiah dari hasil penjualan emas yang dicuri dari nenek Murni di daerah Gebang. Selain itu, sebuah mobil yang biasa digunakan pelaku untuk beroperasi juga disita. Para pelaku tergolong penjahat profesional. Mereka telah beroperasi di 7 lokasi di Pantura, Indramayu hingga Brebes, Semarang. Keterangan dari para pelaku rata-rata lansia. Aksinya lintas provinsi ya? Totalnya berapa TKP? Ya, dari keterangan para pelaku mereka beraksi kurang lebih 8 TKP lintas provinsi. Selama kurun waktu berapa lama itu, Pak? Dari tahun 2023 sampai 2024. Ada unsur hipnotis ya? Dalam hal ini? Ya, sementara kan belum menemukan ada fakta terkait hipnotis, namun di situ para pelaku sudah membagi peran ya. Ada yang berpura-pura itu memijat kaki korban, kemudian juga ada yang mengalihkan perhatiannya dengan menyampaikan karena mau dipijat ya hendaknya dilepas dulu cincin dan perhiasannya. Namun pada saat proses pengalihan itu tanpa sadar korban barang perhiasannya sudah diambil para pelaku. Saat ini para pelaku dimasukkan ke tahanan rutan Polresta Cirebon. Mereka dijerat pasal 3636 pencurian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari kota Cirebon. Jaringan judi online yang dikendalikan dari Kamboja kembali dibongkar Direktorat Cyber Polda Jawa Barat. Kali ini 2 pelaku yang berperan sebagai tenaga pemasaran judol diringkus. Dalam sebulan, kedua pelaku berhasil mengumpulkan uang 200 juta rupiah dari pelaku judi online. Direktorat Cyber Polda Jawa Barat meringkus 2 anggota sindikat judol yang berpusat di Kamboja. Kedua pelaku berinisial N dan YA ditangkap di Jakarta Barat. Selama sebulan terakhir, Polda Jawa Barat telah memblokir 1.700 situs judi online. Kedua pelaku berperan sebagai tenaga pemasaran judi online. Tersangka N bertugas memasarkan situs judi online dengan mengirim pesan singkat secara acak. Sedangkan pelaku YA bertugas sebagai desain grafis untuk menarik minat pelanggan melalui tampilan situs judol yang memikat. Mereka tergiur upah besar. N digaji 30 juta per bulan, sedangkan YA 10 juta per bulan. Sindikat ini bekerja dengan mengumpulkan uang deposit dari para pelaku judol, kemudian disetorkan langsung ke bandar besar di Kamboja. Dalam sebulan mereka bisa mengumpulkan uang deposit sebesar 200 juta rupiah yang disetorkan ke pusat jaringan di Kamboja. Perannya di Jakarta atau di Bandung sendiri? Jadi dia bagian dari jaringan yang judi online yang ada di Kamboja yang berada di Indonesia pada saat kita melakukan penyelidikan. Posisinya seperti itu. Jadi dia bagian. Admin atau apa? Telemarketing ya di sini ya. Telemarketing. Dari situs judi Korea Menang. Ini bakal terus dikembangin atau gimana tuh? Jadi ini akan terus kita dalami. Polda Jawa Barat masih mengembangkan kasus untuk membongkar pelaku lain yang beroperasi di Indonesia. Sejumlah barang bukti disita dari pelaku, di antaranya laptop, rekening bank, dan uang tunai 112 juta rupiah. Kedua tersangka dikenakan pasal 45 ayat 3 nomor 11 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. 2 pencuri motor nekat beraksi di siang bolong di sebuah perumahan di Kabupaten Garut.
Warga sekitar mengira kedua pelaku sedang mencari alamat karena terlihat berputar-putar di sekitar lokasi. Dua pencuri motor terlihat mondar-mandir mengelilingi perumahan Bumi Cilawu Lestari di Desa Margalaksana, Kecamatan Cilawu, Garut. Dari rekaman kamera pengawas, kedua pelaku tampak sedang mencari-cari alamat. Namun ternyata mereka sedang memantau situasi dan menyasar motor yang dicuri. Selang beberapa waktu, kedua pelaku membawa kabur satu motor. Warga sekitar tidak menduga kedua pelaku adalah pencuri. Warga mengira kedua pelaku sedang mencari alamat. Dua motor. Kejadiannya sekitar jam berapa nih? 8:30 sampai jam 9 lah. 9.41 tadi di CCTV udah kelihatan keluar bawa dua motor. Oh, jadi si pelakunya satu motor boncengan? Iya, satu motor boncengan. Di CCTV kelihatan udah keliling ke bawah, ke atas, kemana kayaknya tadi. Sempat duduk di depan dulu gitu? Iya, sempat duduk di depan dulu. Beberapa CCTV kelihatan dia muter-muter, kayaknya lagi baca situasi. Langsung diambil aja yang di sana? Iya. Memang posisi di luar lagi sepi, nggak ada orang? Ada sih mungkin 1-2, cuman nggak ngeh kali ya disangkana mungkin itu orang tamu siapa lagi nyari alamat, kan biasanya gitu lagi nyari. Pencurian siang bolong meresahkan warga perumahan. Warga minta polisi segera meringkus kedua pelaku karena sudah dapat tunjuk dari rekaman kamera pengawas. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.